warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang sangat kula hormati para alim, para asatidz, para sesepuh, para bini sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam menikah kita tasik binaringan bintin birahmat wa nikmat, khususnya nikmat sehat wal afiat wa nikmat tetap iman dan Islam. Salat ma'asalam mugi-mugi tansah konjuk tempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bunti sampun maringi pituduh tempat kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya tergolong umat Nabi Muhammad ingkang asal syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasih bab nikah. Niki kita bahas rukun-rukun dan syarat-syarat nikah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma la yasihhu an-nikahu illa bihi. Fasal menjelaskan tentang sesuatu yang tidak sah itu suatu pernikahan kecuali dengan sesuatu ini. Jadi ini wajib dilakukan ketika nikah. Lek niki mboten dilaksanakaken, lek niki mboten dipenuhi, nikahe mboten sah nggih. Apa yang terkandung di sini yaitu minasyurut wal arkan. Yang dijelaskan di sini adalah daripada syarat-syarat dan rukun-rukun nikah. Wa arkanun nikahi, dan adapun beberapa rukun nikah, khamsatun ada 5. Rukun-rukun nikah ada 5. Jadi yang harus dilakukan di dalam akad nikah itu ada 5 ini. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, nikahnya mboten sah. Kata salat ngoten nggih, rukun-rukun salat nggih harus dipenuhi ketika salat. Kalau salah satu tidak dipenuhi, tidak dilakukan ketika salat rukun tersebut, maka tidak sah. Pertama, rukun nikah adalah sighotun. Ada sighot. Sighot niku ijab dan qabul. Pengulune sanjang angkah tuka wa zawajtuka ngoten nggih. Maktubataka sinten ya. Terus mantene jawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bidzalik bisa nggih. Atau qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madkur nggih. Iku ijab kali qabul dinamakan sighot. Itu harus ada akad itu nggih. Kata jual beli ngoten nggih. Jual beli aku tuku napa namanya tuku beras nggih 5 kilo. Wis matun dik doli wonten akate kula tumbas nggih. Sing sadean sanjang nggih kula sade. Niku akad namine nggih. Harus ada niku asline tiyang jual beli niku nggih. Lek mboten wonten nikune kula tumbas nggih, kula sade, harus niku. Niku asline napa? Seko dalam jual beli. Lek mboten wonten nikune asline mboten sempurna jual beline nggih. Jadi wonten sekot ijab sama qabul nggih. Ijab niku mengakad, terus qabul niku menerima. Jadi ijab niku sing disampaikan pengulu iku ijab namanya. Nek qabul niku sing disampaikan mantene niku qabul. Penerimaan nggih. Kemudian ada sighot ijab qabul tersebut harus ada. Yang kedua zaujatun, harus ada istrinya. Istri harus ada. Ketika akad harus ada istrinya. Ketika akad bojone ndak ono. Di kamar ndak ono. Maksudnya ada itu di lokasi itu. Jadi ada itu ndak harus di depan, ndak harus nggih. Ndak harus di depan pengulu padha loro jajar mboten harus niku nggih. Masih mantenan jero kamar mboten napa. Maksudnya ada itu di dalam lokasi itu nggih. Mantene
sing lanang diakad, sing wedok ternyata minggat. Nah, niki mboten sah niki. Tidak ada di lokasi nggih. Kaus kabur nggih. Niki mboten sah niki nggih. Wa zaujun, dan ada suami. Jelas sing diakad harus ada suami. Lek wakil ya napa? Mangke wonten pembahasan lek wakil nggih. Jadi sing ijab niku wakil. Ada niku pembahasan niku. Jadi ada istri, ada suami. Jenenge akad nggih. Baru karo ngeten jual beli. Aku tuku apa? Tuku manuk. Iya. Endi manuke? Manuke sik miber, mboten angsal, mboten sah. Ucul manuk nggih. Barangnya yang dibeli harus ada. Nikah ngoten. Istilahnya kan akad untuk istri kan nggih, mengakad untuk istri. Nah, istri yang diakad tadi harus ada. Kados manuk wau niku pun statusnya istri harus manuk wau niku harus ada di tempat. Aku tuku manuk, endi manuke iki kurungan niku ya nggih niku. Nggih. Kemudian wali wa waliyun, dan wali harus ada wali yang mengakad. Wali ini harus dari pihak perempuan. Jadi nasab langsung teng perempuan, manten perempuan iki wali. Bapak nih, bapak kandung, dudu bapak tiri, nggih. Bapak tiri beda. Bapak kandung, cacak kandung, mbak kandung, sing dari ayah. Niku saged dadi wali, sing dadi wali. Lek dugi ibu mboten saged. Terus bapak kandung, nggih. Lek mboten wonten bapak kandung, mbak kandung dugi ayah, mbak kandung dugi ayah. Nggih. Lek mboten wonten mbak kandung, saudara kandung, nggih, cacak atau adik, nggih, dugi ayah, utawa dugi ayah ibu. Lek saudara kandung dugi ibu, mboten saged, nggih. Saudara kandung dugi ayah ibu, utawa dugi ayah mawon, nggih. Terus bareng konten paman, lek mboten wonten saudara kandung paman dari ayah, nggih, paman dari ayah. Lek paman dari ibu dugi ibu, mboten saged, nggih. Terus ayah ke atas, nggih, niku yang boleh jadi wali. Terus sewot, istri, suami ada wali. Kemudian yang kelima syahidani, harus ada 2 saksi. Lek akad niku harus minimal 2 saksi. Saya dipahami nggih? 2 saksi laki-laki. Lesani kan lebih kuat nggih. Akate ngundang wong akeh. Pripun? Mboten apa-apa, masih mboten tepang, mboten apa-apa. Cuman resiko nanti lek mboten tepang ya. Resiko. Jadi sak mangkene nggih ngundang waliman, ngundang wong 100 ya, Tang ya. Ngundang wong 50 waliman dhisik, marang ngoten akad tambah mantep niku nggih. Terus lek saged saksi niku dugi pihak perempuan juga ada, nggih. Lek saged dugi pihak perempuan. Soalnya napa? Rentan lek sanes dugi perempuan niku, nggih. Soalnya yang banyak tuduhan, banyak fitnah kan perempuan. Jadi sekiranya perempuan iki aman. Saya dipahami nggih? Lek saged nggih 50-50 lek saged. Ada pihak perempuan juga ada, pihak laki-laki juga ada. Lah di sini loh peran seorang saksi napa namanya pernikahan itu dikatakan wajib itu di sini nggih. Dadi mamane jenengan diundang walimaan, walimatul arus, walimatul nikah, aslinya wajib harus datang. Soalnya napa? Peran jenengan niku diundang untuk walimah niku sebagai saksi. Saya dipahami nggih? Sebagai saksi. Makanya wajib datang menawi wonten udzur nggih. Matur nuwun. Soalnya ada kaitan ini, ketika ada orang yang menuduh si perempuan tadi itu menuduh ada fitnah, nggih. Kon kok ngene, goncengan ambek iko, kon kok kumpul saumah ambek iko, mamane. Lho aku mari akad, iki saksine. Lek saksine ketika diminta saksi untuk tidak datang, diundang dadi saksi tidak datang, nah niki resikonya besar, nggih. Sakno, nggih. Makanya diperhatikan seandainya ada undangan nikah nggih lek saged. Saken lek mboten dugi.
Kemudian wasyurutus sighati. Wasyurutus sighati dan syarat-syaratnya sighot ijab qabul itu kaunuha adanya sighot itu bisorihin dengan jelas. Mustaqi ingkahin atau tazwijin yang diambil atau yang dicocokkan dari lafat ingkah atau tazwij, lafat nikah atau kawin. Walau bi ghairil arabiyah, walaupun dengan tanpa bahasa Arab boleh. Haitsu fahimaha al-aqidani, sekiranya faham itu sighot ijab qabul al-aqidani, dua orang yang akad, pengulu sama yang mengakad sama yang diakad harus paham. Wasyahidani, dan dua saksi tersebut harus paham. Nggih. Jadi akad niku lafat angkah tuka niku harus dengan pakai lafat angkah tuka wa zawaj tuka. Utawa artine boten apa oleh bahasa Arab harus dengan lafat saya angkah tuka wa zawaj tuka, harus dikait itu. Selain itu boten angsal. Nggih. Umpamane jamak tuka, nggih. Saya kumpulkan kalian, mboten saged niku. Hati niki sudah bahasa apa nggih? Bahasa tertentu sudah untuk nikah niki. Tidak bisa ditawar. Jadi nikah sama kawin. Bahasa nikah sama tazwij. Kok bisa pokok jenengan coba jenengan waliman pasti pun angkah tuka wa zawaj tuka niku pasti wonten. Saya dipahami nggih? Selain itu pasti mboten saged. Mboten ndak boleh memakai selain itu. Nah, umpamane ana wong gawe lafaz selain itu bisa diluruskan nggih. Jadi harus diambil diciptakan dari lafaz angkaha yungkihu dan tazwij ya. Lebih di bahasa Arab, di bahasa Indonesia saya nikahkan dan saya kawinkan. Niku mengawinkan niku bahasa sing paling paling intim niku ya. Wis kados jenengan kula apa sampean kok nggo pitik kate tak kawinno. Berarti diapaken niku? Rabekno, dikawinno. Jari bahasa Arab saiki diencepno. Nggih. Niku bahasa memang harus pakai bahasa itu memang ya. Kawin tazwij itu bahasa iku niku nggih. Bahasa mengawinkan niku. Tapi diperhaluskan lek menikahkan. Mosok kate saya nikahkan kamu dan saya encepkan kamu kan enggak boleh. Enggak bisa ya. Jadi dengan bahasa kawinkan ya. Tapi harus diambil dari bahasa itu. Selain itu tidak boleh. Bahasa Indonesia kawin sama nikah sama kawin. Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan anak perempuan bernama ini, binti ini, dengan mas kawin moga binara, dengan mas kawin pesawat ya, dan rumah unsur 5 mamane ya, dibayar kontan ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah bin Fulanah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, ini harus ada kata-kata, memakai kata-kata itu ya. Terserah bahasanya, pokok diambil dari nikah dan tazwij, entah itu kan bahasa Madura entah itu kan bahasa Madura, bahasa Jawa, napa bahasa sing ada di daerah itu. Pokok yang jelas sing penting sing ngakad paham bahasanya, sing diakad ya paham, saksi nggih paham. Saksi minimal 2 ini harus paham. Lek bahasa Arab nggih ngoten, saksinya juga harus paham. Harus ada saksi yang paham nggih. Bisu itu dengan bahasa bisu berarti bahasa isyarat. Berarti harus ada yang ngakad orang yang mengerti bahasa isyarat. Seandainya penghulunya tidak bisa bahasa isyarat, harus memanggil orang penghulunya yang memandu. Okay. Jadi pokok dengan bahasa yang paham, nanti diterjemahkan ke audien ke saksi, ada yang menerjemahkan. Saya dipahami, diterjemahkan. Jadi intinya
yang hadir di situ termasuk yang akad, yang diakad dan dua saksi dan wali ini harus paham. Harus paham bahasanya. Seandainya tidak paham, harus cari orang yang bisa menerjemahkan. Kemarin kalau tinggal di YouTube nih ya, wonten tiang TKI nikah kali tiang pun ini Taiwan apa Vietnam niku ya. Niku diakad teng Jawi. Jadi sing manten lanange mriki teng Indonesia. Bahasa Hong Kong ta Taiwan ngoten. Sing ngerti pahami pihak manten wanita saja. Jadi penghulune enggak paham bahasa iku, terus manten sing jaler nggih mboten paham bahasae sing Jawa mau iku. Jadi hanya bisa bahasanya semanten lanang mau. Sing ngerti bahasa sing jaler cuma manten istri. Kebetulan manten istri mau didatangkan di situ. Jadi diakad. Diakad. Ketika ngakad ini diterjemahkan kepada oleh si manten perempuan tadi itu. Saya melafatkan sekot ya, melafatkan ijab. Tolong sampean yang menerjemahkan, pengantin putrinya yang menerjemahkan. Diterjemahkan akhirnya. Terus marang ngeten manten laki-laki ini diberi tulisan bahasa Indonesia. Apa paham? Lah bahasa Indonesia ini ditanya sama penghulu, sama dikasih tulisan bahasa Indonesia ini paham nggak maksudnya? Dengan bahasa disampaikan, diterjemahkan, ditransit oleh pihak manten perempuan tadi itu. Jadi dikasih tulisan. Jadi ijab ini saya nikahkan kamu dengan bahasa Indonesia. Terus jawabnya dengan bahasa Indonesia. Cuman si mantan laki-laki ini sudah paham maksudnya tulisan sini. Wow, sini sudah paham maksudnya. Ini kebuatan apa usah nih? Gak saya dipahami gak? Jadi ketika penghulu menyampaikan saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu, ini diterjemahkan oleh makan perempuan dengan bahasa ini bareng ngoten halan dengan apa jenenge kontan langsung dijawab dengan bahasa Indonesia, tapi sudah paham. Jadi syaratnya harus sama-sama paham gitu. Jadi harus diambil dari kata-kata nikah dan tazwij tadi itu gitu. Selain itu tidak boleh. Kemudian ketika yang mengatakan angkah tuka wa zawajtuka, tapi utawas mengatakan saya nikahkan, mengatakan angkah tuka, tapi jawabannya enggak qabil tu nikahaha, apa boleh? Wa yasihu bi kinayatin fil ma'qudi alai kama law qala zawajtuka binti faqala qabil tu nikahaha. Dadi ngeten, wonten tiang akad. Ya fulan, angkah tuka. Ya. Sebenarnya kan harus jawabannya qabil tu nikahaha, nggih. Lek angkah tuka qabil tu nikahaha. Zawajtuka qabil tu tazwijaha. Kan ngoten, nggih. Niki mboten. Dadi dia mengatakan angkah tuka fulana binti fulana. Terus jawabannya qabil tu tazwijaha. Nggih. Boleh. Atau diwalik zawajtuka fulana binti fulana, jawabannya qabil tu nikahaha. Saged boleh. Soalnya dua kalimat ini bisa dipakai. Saya dipahami nggih? Sing paling saya tepak qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madkur. Sing ngakad yang ngeten angkah tuka wa zawajtuka di KKB. Akhirnya nanti sing jawab nggih qabil tu nikaha wa tazwijaha. Saya dipahami nggih? Ono ping 3. Pripun? Qabil tu bidzalik bisa nggih. Mboten menyebutkan nikah boleh. Pokoknya ada kata-kata qabil tu menerima nggih. Wonten mami jenengan menghadiri acara walimatul urus, walimah manten mamane ya. Kok iku diangkat ping 3 kan ngoten biasa ngoten ya.
Kok ping telu, kadang Habib-habib ini termasuk guru kula biasa 3 kali lek ngangkat santri ini. Dadi niki digawe kabeh. Dadi enggak langsung digabung. Pertama angkah tuka fulana binti fulana. Ya, nama itu jawabannya qabil tu nikah. Sembarang ngoten malih ganti tazwij sing dipakai. Zawwajtuka fulana binti fulana, terus sembarang ngoten jawabannya qabil tu tazwijaha. Jadi tunggal-tunggal dipakai dhisik. Terakhir gawe kabeh. Angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka. Ini terus jawabannya qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Jadi dipakai satu-satu. Pertama nikah dipakai, kedua tazwijaha zawwajtuka dipakai, kemudian yang ketiga dipakai semuanya. Iku lebih mantap nggih. Terus jenengan lek ketemu ngono, wih, kok gak lancar ngono sampai dibaleni pun telu, mboten lancar niku ya. Memang soalnya ada pendapat yang mengatakan hanya nikah yang dipakai, ada yang mengatakan tazwij yang dipakai, ada yang mengatakan kedua-duanya dipakai. Jadi dipakai semuanya wis. Jadi praktekkan semuanya. Jadi lek jenengan ketemu ping 3 ngoten niku berarti mempraktekkan niku nggih. Cuma wong Jawa jarang nggih. Di umum ini jarang dipakai. Langsung digabung kabeh lek tiyang umum biasa nggih. Jadi lek wonten tiyang akad zawwajtuka terus margoten zawwajtuka maktubataka fulana binti fulana, terus jawabannya qabil tu nikahaha, bisa asalkan keduanya ini berniat untuk napa? Niatnya jelas untuk menjawab dan mengakad untuk manten tersebut ya. Jadi kedua-duanya bila bisa dipakai. Wala yadru takdimul qabul. Saya ini kalau mana macam nih, mamane iki. Mamane jadi ini perlu diketahui di mempraktekkan kan pun sakit kan wonten wis ana petugas dhewe nggih ya. Menawi jenengan nemu niki cek mboten kaget. Wala yadru takdimul qabul alal ijab. Boleh nerima dulu, qabil itu dulu, ijabe kari. Contoh ngeten. Kan kala azauj sing diakad manten jaler niki ngeten. Qabil tu nikaha fulana. Nggih. Saya terima nikahnya saya terima nikahnya Siti binti Rois dengan mas kawin 100.000 nggih. Terus marang waline baru jawab zawwajtukaha, aku nikahkan kamu dengan putriku. Ngoten. Dadi napa namine mantene sing jalur dhisik sing ngomong, baru sing jawab sing waline. Mamane jenengan nemu akan ngoten bisa. Jadi menemukan masalah-masalah ini kan buatan gampang protes ya. Oh, iku berarti nggak sing iki. Oh, iku berarti nggak sing iki. Ngoten nggih ya. Jadi menawi jenengan melakukan manten jalur dhisik. Saya terima nikahnya Siti binti Rois mamane dengan mas kawin, seperangkat alat salat dan uang 100.000 dibayar tunai. Baru waline ngomong aku nikahkan kamu dengan putriku Siti. Pun sah pun nggih. Dadi waline jawab kari, mantene muni dhisik. Terus kita meniki saged. Au qala zauj atau mantene jaler ngomong zawijni fulana. Waline jawab zawajtuka. Jarene manten jaler ngomong dhisik. Durung diakad niki, sing jaler waline dereng ngomong. Nikahkan aku dengan anak panjenengan nama Siti. Terus waline jawab, ya aku nikahkan kamu dengan anakku Siti. Pun jadi pun. Allah